Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat datang di Brevet Angkatan 11 dari Universitas Muhammadiyah Bandung, angkatan 11 ya ini ya. Angkatan 11. Kemudian kita masih membahas putar kalau kemarin minggu yang kemarin kita sudah membahas tentang KUP, ketentuan umum dan tata cara perpajakan mulai dari NPWP, kemudian SPT, kemudian hitung-hitungan kalau misalkan dia telat lapor, telat setor, seperti itu karena ada sanksinya. Kemudian kita juga sudah membahas apa itu penagihan, kemudian kalau misalkan nanti diperiksa dan sebagainya. Nah, oke, sebelum kita masuk ke materi, untuk materi hari ini kita akan membahas tentang update peraturan terbaru setelah adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi, untuk hari ini kita akan membahas tentang perubahan apa saja setelah tahun lalu di November 2020 itu secara resmi sudah disahkan adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Yang salah satunya Undang-Undang Cipta Kerja itu ada klaster di bidang perpajakan atau di bidang kemudahan di bidang perpajakan. Nah, nanti kita akan membahas poin-poin apa saja perubahannya karena apa yang kita pelajari kemarin seputar KUP ternyata itu ada beberapa yang berubah setelah adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini. Gitu. Dan mungkin besok kita akan belajar juga mengenai perubahan apa saja setelah adanya Undang-Undang HPP yang terbaru kemarin. Harmonisasi peraturan perpajakan. Sebelum itu, ada yang mau ditanyakan untuk materi yang seminggu yang kemarin? Silakan. Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Oke, kita akan membahas putar ini. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ini terkait Cipta Kerja ya, Undang-Undang Cipta Kerja, klaster kemudahan di bidang perpajakan. Oke, nah, jadi November tahun lalu eh, secara resmi DPR bersama pemerintah ya mengesahkan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja atau yang lebih dikenal biasanya sebutannya itu dengan Omnibus Law ya. Omnibus Law itu artinya undang-undang yang istilahnya mengatur semuanya itu atau sabu jagat lah gitu. Jadi satu undang-undang tapi mengatur banyak klaster-klaster di dalamnya. Ada klaster investasi, klaster perpajakan, klaster keuangan dan sebagainya gitu. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja ini resmi disahkan dan diundangkan pada tanggal 2 November tahun 2020 gitu atau yang biasanya kita sebut dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja di sini. Nah, dampaknya apa? Undang-Undang Cipta Kerja itu, nah, salah satunya itu ada kemudahan berusaha di bidang perpajakan. Karena tadi ya, Omnibus Law ini biasanya satu undang-undang, tapi dia istilahnya mengatur di beberapa undang-undang yang lainnya. Nah, salah satu yang diatur atau diubah itu adalah undang-undang yang ada di bidang perpajakan, yaitu di KUP-nya, PPN-nya, dan juga PPH. Nah, latar belakangnya yang pertama adalah salah satu upaya memperkuat ekonomi Indonesia gitu. Jadi ya karena kemarin kita juga selama 2 tahun ini kita masih masa pandemi ya. Jadi mau nggak mau setelah ini ekonomi kita akan perkuat kembali gitu. Kemudian mendorong investasi di tengah kondisi perlambatan ekonomi dunia agar dapat menyerap tenaga kerja seluas-luasnya gitu. Karena kalau di bidang yang lain, misalkan di bidang investasi atau di bidang mungkin keuangan dan sebagainya, itu ada banyak aturan-aturan juga yang berubah seperti itu. Dengan mungkin apa penyerapan tenaga kerja itu dipermudah kalau sekarang gitu. Mungkin seperti itu ya, karena itu masuknya di Undang-Undang Tenaga Kerja misalkan gitu. Nah, untuk yang ketiga, latar belakang yang ketiga adalah diperlukan perubahan berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk 3 undang-undang perpajakan, yakni KUP, PPH, dan juga PPN dalam waktu yang tidak terlalu lama gitu. Jadi kan kalau undang-undang pajak itu kan yang terbesar kan ada di KUP ya. Jadi undang-undang formalnya itu ada di undang-undang KUP,
Kemudian undang-undang materialnya, undang-undang yang isinya itu ada di PPH dan PPN. Nah, tapi kan kalau harus mengubah tiga undang-undang itu kan perlu waktu yang lama gitu. Perlu harus satu persatu seperti itu. Sementara ada beberapa pasal yang harus segera diubah nih gitu. Nah, makanya perlu adanya undang-undang Omnibus Law ini atau Cipta Kerja ini. Kemudian yang terakhir adalah perlu menjaga dan meningkatkan penerimaan pajak melalui peningkatan investasi, kepatuhan sukarela, kepastian hukum, dan keadilan iklim berusaha gitu. Jadi ya pasti ya, jadi ya apapun itu misalkan untuk investasi segala macam, tetap tujuannya adalah untuk peningkatan penerimaan pajak gitu. Karena ya kita tahu semua bahwa pajak itu kan sekarang sudah 80% dari total penerimaan negara gitu. Jadi ya mau nggak mau itu harus selalu disupport ya gitu. Jangan sampai diperlemah seperti itu. Karena kita tahu tax ratio itu adalah apa namanya produk domestik bruto gitu dibandingkan dengan pembayaran pajaknya itu masih sangat kecil gitu dibanding dengan negara-negara Asia khususnya gitu. Negara-negara Asia Tenggara atau bahkan dunia itu masih sangat kecil gitu. Jadi ya mau nggak mau untuk memperkuat tax ratio ya berarti harus meningkatkan penerimaan pajak gitu. Dan beberapa beberapa tahun ini itu kan yang ditekankan oleh pemerintah atau oleh DJP kan kepatuhan sukarela gitu. Jadi orang itu dengan sukarela untuk melaporkan, membayarkan pajaknya gitu. Karena balik lagi ya ke undang-undang aturan yang sebelumnya, yakni untuk sistem pemungutan di Indonesia itu kan kita masih pakai yang self assessment gitu. Artinya wajib pajak sendiri yang melaporkan, yang menyetorkan pajaknya gitu. Nah, diharapkan dengan self assessment ini naik lagi menjadi kepatuhan sukarela gitu. Jadi nggak cuma sekedar sekedar hitung, setor dan lapor, tapi juga hitung, setor dan lapor dengan benar, dengan sukarela seperti itu. Walaupun ya umumnya ya kita nggak mau ya bayar pajak seperti itu. Tapi ya dengan adanya undang-undang, dengan adanya kemudahan seperti ini, harapannya sih eh, wajib pajak itu secara sukarela untuk mau ikut, mau menyumbang, mau gotong royong seperti itu. Itu adalah tujuan dari pemerintah gitu, adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini. Nah, setelah dari latar belakang, sebentar, oke. Setelah dari latar belakang, nah ini ada 3 undang-undang besar tadi ya, substansi, klaster, kemudahan. Ada 3 undang-undang besar yang berubah gitu. Nah, yang pertama adalah Undang-Undang bagian PPH, Undang-Undang Pajak Penghasilan. Jadi nanti ada perubahan di PPH-nya. Kemudian ada juga nanti yang PPN. PPN ada beberapa poin yang berubah. Dan yang terakhir adalah KUP gitu. Jadi KUP yang kita pelajari seminggu kemarin itu ada juga yang sudah berubah gitu aturannya. Tidak semuanya pasal berubah, tapi ada beberapa pasal-pasal yang nantinya berubah gitu setelah adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini. Nah, kita akan membahas satu persatu dulu mulai dari PPH, kemudian PPN dan yang terakhir nanti adalah KUP. Oke, ini adalah secara umum saja resume dari apa saja yang berubah gitu. Kalau di Undang-Undang PPH, yang pertama adalah penentuan subjek pajak orang pribadi gitu. Jadi yang sekarang aturan yang sekarang yang existing sekarang setelah adanya Undang-Undang Cipta Kerja adalah WNA maupun WNI gitu, WNI ataupun WNA yang tinggal di atas 183 hari menjadi subjek pajak dalam negeri. Kalau dulu tidak diatur gitu. Kalau dulu di undang-undangnya itu hanya WNA saja gitu, subjek pajak luar negeri saja atau orang luar negeri yang tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari itu adalah subjek pajak dalam negeri. Tidak ada di situ apa kata-kata WNA. Nah, di sini diperjelas lagi siapa yang berhak menjadi subjek pajak dalam negeri itu, WNA dan WNI diperjelas. Dan kebalikannya juga sama. Jadi kalau WNI yang tinggal di Indonesia kurang dari 183 hari itu juga dapat menjadi subjek pajak luar negeri dengan syarat dan ketentuan gitu. Jadi diperjelas lagi ketentuan antara untuk menjadi subjek pajak itu. Subjek pajak itu apa sih gitu? Subjek pajak dalam negeri adalah WNA maupun WNI. Dan
subjek pajak luar negeri apa? Ya berarti WNA maupun WNI juga yang kurang dari 183 hari. Jadi lebih lebih jelas lagi dengan aturan yang sekarang. Kemudian yang nomor 2 adalah pengenaan WNA bagi PPH ya, pengenaan pajak penghasilan bagi WNA yang merupakan subjek pajak dalam negeri dengan keahlian tertentu hanya atas penghasilan dari Indonesia. Gitu. Jadi kalau orang luar negeri yang punya keahlian tertentu di sini, misalkan seorang peneliti, dosen, atau yang sejenis itu, maka dikenakan hanya terbatas pada penghasilan yang ada di Indonesia. Gitu. Jadi dia tidak untuk penghasilan yang dari luar negeri sana atau negara asalnya itu tidak dipajaki di Indonesia. Gitu. Jadi hanya terbatas yang ada di Indonesia saja. Kemudian, nah ini juga yang poin-poin pentingnya, penghapusan PPh atas dividen dari dalam negeri gitu. Jadi kalau dulu dividen itu khususnya dividen badan ya, dividen badan itu kena PPh pasal 23. Nah, tapi sekarang untuk PPh badan itu tidak dikenakan pajak sekarang. Jadi dividen untuk badan itu tidak dikenakan gitu. Dengan syarat dan ketentuan apapun gitu. Jadi tidak ada batasannya. Kalau dulu ada batasannya minimal maksimal 25%, kemudian bukan berasal dari cadangan laba ditahan dan sebagainya. Kalau sekarang semua dividen yang diterima oleh badan itu tidak dipotong pajak. Gitu. Kemudian berikutnya adalah dividen dan penghasilan setelah pajak dari luar negeri tidak dikenakan pajak sepanjang diinvestasikan atau digunakan untuk Indonesia. Nah, ini adalah untuk dividen yang diterima oleh orang pribadi. Gitu. Jadi kalau orang pribadi pun ataupun badan ya sama. Jadi kalau yang kita terima penghasilan dari luar negeri, baik itu berupa dividen ataupun tidak berupa dividen, itu tidak dikenakan pajak sepanjang diinvestasikan di Indonesia. Jadi harus ada bentuk investasinya di Indonesia. Gitu. Kemudian berikutnya adalah penghasilan dari luar negeri selain dari BUT sepanjang diinvestasikan di Indonesia itu juga tidak dipotong pajak, itu tidak dikenakan pajak di sini dengan catatan tadi ya diinvestasikan. Kemudian ada tambahan untuk yang non objek PPh. Yang pertama adalah bagian laba atau SHU koperasi itu sekarang tidak dikenakan pajak. Kemudian dana yang dikelola oleh BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji, itu juga tidak dikenakan pajak. Dan penyesuaian tarif pasal 26 untuk bunga di sini. Jadi khusus pasal 26 terkait bunga itu nanti akan berkurang pajaknya. Kemudian ini penyertaan modal dalam bentuk aset itu tidak terutang PPN. Gitu. Ini adalah khusus yang PPN. Untuk PPh di sini. Sementara untuk yang PPN itu ada beberapa poin di sini. Yang pertama adalah konsinyasi bukan termasuk penyerahan barang kena pajak. Konsinyasi, menitipkan barang itu tidak kena PPN kalau sekarang. Kemudian tadi sama penyertaan modal dalam bentuk aset tidak terutang PPN. Kemudian penyerahan batu bara termasuk penyerahan BKP. Jadi kebalikannya, kalau dulu barang tambang itu tidak kena PPN. Nah, kalau sekarang khusus batu bara itu terutang PPN. Khusus batu bara ya, di sini khusus batu bara. Kemudian relaksasi hak pengkreditan pajak masukan bagi pengusaha kena pajak gitu. Jadi kan kalau PPN itu kan ada namanya pengkreditan pajak masukan. Jadi pajak-pajak PPN yang sudah kita bayarkan, sudah kita beli, itu bisa kita kreditkan. Nah, itu ada relaksasinya nanti. Kemudian pencantuman nik pembeli yang tidak memiliki NPWP dalam faktur pajak gitu. Jadi sekarang sudah diatur nik nomor nik itu sudah bisa dipakai untuk pembuatan faktur gitu. Apalagi sekarang juga nantinya akan berubah ya. Nik itu bisa jadi untuk NPWP gitu. Jadi antara nik dan NPWP itu sekarang sudah disamakan nanti. Tapi itu akan kita bahasnya besok gitu. Kemudian pengaturan faktur pajak untuk PKP pedagang eceran gitu. Jadi kan kalau pedagang eceran itu contohnya dia jualan langsung ke konsumen misalkan kayak minimarket, Indomart, Alfamart, kemudian hypermart dan sebagainya itu adalah pedagang eceran gitu. Jadi pedagang atau penjual yang dia biasanya menjual langsung ke konsumen. Jadi dia tidak
tidak menjual ke distributor atau ke pedagang besar lainnya, enggak. Jadi langsung dijualnya ke konsumen biasanya. Nah, itu adalah PPN gitu, poin yang ada di PPN. Kemudian poin yang terakhir ada di KUP. Nah, KUP itu ada beberapa poin. Yang pertama, sanksi administrasi pengungkapan sendiri, ketidakbenaran perbuatan WP nanti akan turun kira-kira berapa nanti. Kemudian pengaturan ulang antara ini sanksi administrasi bunga dan imbalan bunga. Kemarin ya kita sudah belajar bahwa kalau aturan yang lama itu semuanya 2%. Nah, dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja terbaru sekarang, itu sekarang sudah berubah. Yang seperti kita pelajari kemarin ya, itu sekarang sudah sesuai dengan suku bunganya seperti itu. Kemudian di sini menerbitkan SKPKB, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PKP yang tidak melakukan penyerahan BKP atau JKP dan atau ekspor ya, dan telah diberikan pengembalian PM atau telah mengkreditkan pajak masukan gitu. Jadi untuk ketika kita sudah diperiksa gitu, jadi wajib pajak ketika sudah diperiksa itu pun masih bisa mengkreditkan pajak masukannya gitu. Kalau aturan yang lama tidak boleh gitu. Kalau sudah diperiksa ya sudah selesai. Pajak masukannya tidak bisa dikreditkan. Kemudian penerapan satu jenis sanksi administrasi gitu. Jadi kalau dulu bisa kena 2 sanksi, kalau sekarang cukup 1 sanksi saja. Kemudian di sini 5 tahun tidak diterbitkan SKP gitu. SPT menjadi pasti kecuali WP melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Gitu. Jadi ini juga ada kepastiannya lagi bahwa 5 tahun kemarin ya kita sudah belajar daluarsa pajak itu adalah 5 tahun. Gitu. Jadi kalau sampai dengan 5 tahun tidak ada SKP yang terbit, baik itu SKP KBT, SKP KB, SKP LB dan sebagainya, itu menjadi sudah dianggap selesai, dianggap pasti SPT-nya. Kemudian pidana pajak yang telah diputus tidak lagi diterbitkan surat ketetapan pajak gitu. Kemudian penerbitan STP daluarsanya adalah 5 tahun, maksimal 5 tahun. Kemudian STP dapat diterbitkan untuk menagih imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan gitu. Jadi sekarang ada tambahan pasal untuk STP ini gitu. Jadi kurang lebih ada beberapa poin itu terkait TPH, PPN, dan juga KUP. Nah, setelah ini kita akan bahas masing-masing poin tadi ya, gitu. Baik itu PPH, PPN maupun KUP ini. Oke. Oke, yang pertama itu adalah tentang PPH dulu ya. Nah, PPH itu undang-undang terakhirnya itu sudah disahkan dulu nomor 36 tahun 2008 gitu. Jadi mungkin sudah cukup lama juga. Kemudian PPN itu juga terakhir, undang-undangnya adalah nomor 42 tahun 2009. Kemudian KUP itu adalah nomor 16 tahun 2009 juga. Gitu. Jadi undang-undang inilah yang nanti ada sedikit perubahan, ada pasal-pasal yang nantinya akan berubah terkait tadi ya, terkait adanya perubahan tadi ada PPH, PPN dan juga KUP tadi. Oke. Nah, pasal-pasalnya apa saja yang berubah di sini? Nah, sebenarnya kalau di Undang-Undang Cipta Kerja itu cuma memuat 3 pasal saja yang terkait PPH, yang terkait pajak. Pasal 111, 112 dan juga 113. 111 ini nantinya akan mengubah di Undang-Undang PPH. 112 itu mengubah adanya di Undang-Undang PPN. Dan juga 113 ini mengubah adanya di Undang-Undang KUP. Apa saja yang berubah? Kalau di PPH itu ada di pasal tadi ya, Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 tadi, itu paling tidak ada 3 pasal yang berubah, pasal 2, pasal 4, dan pasal 26. Gitu. Kemudian kalau di PPN itu ada 4 pasal yang berubah, pasal 11A, 14A, 9A, dan juga 13 gitu, pasal 13. Undang-Undang PPN yang tadi ya, yang nomor 42 tahun 2008. Di Undang-Undang KUP ini ada banyak berubah gitu. Ada pasal 8, 9 ini terkait penyetoran ya, penyetoran pajak gitu. Sanksi-sanksinya. Kemudian ada pasal 11, pasal 13, 14, 15, 17B,
1938 dan 44B. Dan menghapus pasal 13A dan pasal 27A serta menyisipkan pasal baru yakni pasal 17B di sini. Maaf, 27B. Jadi yang menghapus tadi itu pasal 13A dan 27A dan menyisipkan pasal baru itu di pasal 27B ini. Ini adalah Undang-Undang KUP yang tadi ya nomor 16 tahun 2020 tadi. Gitu. Jadi walaupun dia hanya 3 pasal saja, tapi dia mengubah beberapa pasal di sini. Makanya itu namanya Omnibus Law tadi, sapu jagat gitu. Jadi walaupun 1 pasal, tapi dia mengubah beberapa pasal turunannya gitu. Oke. Nah, kita akan membahas yang satu persatu dulu. Yang pertama adalah PPH tadi ya, yang PPH. Tadi, ringkasan peraturannya. Penentuan subjek pajak orang pribadi tadi WNA maupun WNI kalau di atas 183 hari menjadi subjek pajak dalam negeri. Dan kebalikannya WNI yang tinggal di luar Indonesia atau di luar negeri atau tinggal di Indonesia kurang dari 183 hari ya, kurang maka menjadi subjek pajak luar negeri gitu. Tadi ya dengan syarat dan ketentuan. Kemudian pengenaan bagi PPh untuk WNA ya, pengenaan PPh bagi WNA yang merupakan subjek pajak dalam negeri gitu, dengan keahlian tertentu hanya atas penghasilan dari Indonesia. Kemudian penghapusan PPh atas dividen dari dalam negeri, ini khusus PPh badan ya, khusus PPh badan. Dividen dan penghasilan setelah pajak dari luar negeri tidak dikenakan PPh sepanjang diinvestasikan di sini. Sepanjang diinvestasikan atau digunakan untuk kegiatan usaha lainnya di Indonesia. Gitu. Jadi inilah yang nanti lumayan banyak nih perubahan besarnya. Kemudian tadi juga penghasilan dari luar negeri selain dari BUT sepanjang diinvestasikan di Indonesia, gitu. Kemudian non-objek tadi untuk SHU koperasi, dana kelola yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan Haji di sini. Kemudian tarif pasal 26 untuk bunga itu sekarang juga jadi turun. Kemudian imbreng tadi tidak dikenakan PPN sekarang. Imbreng itu penyertaan modal dalam bentuk aset. Jadi misalkan kalau kita membuat perusahaan, tapi misalkan kita join nih, misalkan kita buat CV, misalkan kita buat perusahaan gitu. Yang satu setor modal gitu, bentuk uang gitu, bentuk uang untuk modal. Yang satu lagi bentuknya bukan uang gitu, tapi berupa aset. Katakanlah ruko misalkan, ruko untuk dibuat kantor seperti itu. Maka itu penyertaan modal dalam bentuk aset gitu. Itu tidak lagi terutang PPN. Nah, oke, yang kita bahas yang pertama tadi, WNA yang baik WNA maupun WNI yang tinggalnya itu di atas 183 hari itu sekarang menjadi subjek pajak dalam negeri. Termasuk di sini baik untuk WNA ya, baik untuk WNA maupun WNI gitu. Dan catatannya adalah tinggal di Indonesia berada lebih dari 183 hari di sini dalam waktu 12 bulan masih sama atau di sini atau dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan berniat tinggal di sini. Berniat tinggal itu ya walaupun baru sebulan tapi sudah memiliki kontrak 2 tahun misalkan. Dia bekerja di sini tapi kontraknya 2 tahun. Itu kan udah pasti berniat tinggal di sini gitu. Atau dia sudah mengontrak rumah selama 2 tahun misalkan. Itu juga sudah berniat tinggal di situ. Kalau aturan yang sebelumnya hanya menyebutkan kriteria orang pribadi saja gitu, tanpa menyebutkan keluarga negaranya. Kalau dulu cuma orang pribadi aja, nggak menyebut itu WNA maupun WNI gitu. WNA maupun WNI nggak disebut. Gitu. Cukup orang pribadi saja. Gitu. Jadi lebih jelas tadi. Gitu. Kemudian, nah kebalikannya juga WNI yang di atas 183 hari dia berada di luar negeri, maka itu juga dianggap subjek pajak luar negeri di sini. Jadi kalau WNI yang tinggal di luar negeri itu sekarang sudah menjadi subjek pajak luar negeri gitu. Jadi ini dengan catatan ya, dengan catatan di sini memang tempat tinggalnya, tempat pusat kegiatan utamanya, tempat menjalankan kebiasaan, status subjek pajak atau persyaratan lainnya itu nanti akan diatur di PMK. Apa?
dengan catatan tadi ya, itu tidak dilakukan di Indonesia gitu. Jadi kalau misalkan dia di luar negeri, tapi pusat bisnisnya atau pusat kegiatan utamanya itu di Indonesia, ya tetap menjadi wajib pajak dalam negeri gitu. Dia tetap harus bayar pajaknya di sini gitu. Tapi kalau di sana itu sudah menetap di sana, pekerjaannya juga sudah di sana gitu. Di sini juga tidak meninggalkan penghasilan apapun, ya berarti menjadi subjek pajak luar negeri gitu. Jadi di sini catatannya memperjelas penentuan status subjek pajak WNI yang berada di luar Indonesia. Gitu. Ini mengubah tadi ya, mengubah pasal 2 ayat 4 huruf A, B, dan C di sini. Kemudian di sini pasal 4 huruf 1A, kemudian 1B dan 1C adalah untuk WNA yang 4 tahun pertama ya, jadi hanya khusus 4 tahun pertama saja, warga negara asing yang telah menjadi subjek pajak dalam negeri dikenakan PPh hanya atas penghasilan yang diterima diperoleh di Indonesia gitu. Dengan ketentuan yang pertama dari dia memiliki keahlian tertentu dan berarti dua-duanya harus terpenuhi berlakunya selama 4 tahun saja gitu. Dihitung sejak menjadi subjek pajak dalam negeri. Termasuk penghasilan yang sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan di Indonesia yang dibayarkan di luar negeri. Kemudian tidak berlaku terhadap WNA yang memanfaatkan P3B gitu. Jadi kalau WNA tersebut memakai tax treaty, memakai penghindaran pajak berganda, ya sudah berarti pakai yang aturan yang tax treaty tadi gitu. Kalau aturan yang lama di sini dikenakan PPh atas penghasilan baik Indonesia maupun dari luar Indonesia gitu. Kenapa? Karena kalau statusnya itu sudah menjadi subjek pajak dalam negeri, maka semuanya Indonesia menganut worldwide income gitu. Jadi penghasilan dari manapun sepanjang itu subjek pajak dalam negeri, maka dipajakinya di Indonesia. Tapi kalau sekarang khusus WNA yang punya keahlian tertentu tadi ya, gitu, maka cukup yang keahlian tadi saja yang dikenakan pajak dan itu maksimal hanya 4 tahun saja. Lebih dari itu ya sudah pakai aturan yang biasa lagi gitu. Nah, sekarang kita masuk yang dividen sekarang. Dividen yang diperoleh atau yang berasal dari dalam negeri sekarang, dari dalam negeri. Yang pertama adalah wajib pajak orang pribadi itu bebas dividen sepanjang diinvestasikan di dalam negeri atau di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu nanti. Dan wajib pajak badan sekarang tidak dikenakan PPh gitu. Jadi kalau sekarang wajib pajak badan yang terima dividen itu tidak dikenakan pajak. Aturan yang sebelumnya itu untuk badan kalau di atas 25% penyertaan sahamnya tidak dikenakan. Kalau badan di bawah 25% dikenakan tarif pasal 23 itu sebesar 15% kalau dulu. Sementara kalau orang pribadi itu dikenakan PPh final tarifnya adalah 10% gitu. Nah, sekarang kata kuncinya adalah sepanjang diinvestasikan di sini. Jadi kalau diinvestasikan untuk orang pribadi itu tidak dikenakan pajak. Kemudian di sini dividen yang berasal dari luar Indonesia atau dari luar negeri dan penghasilan setelah pajak dari BUT dari luar negeri tidak dikenakan PPh di Indonesia di sini dalam hal diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di wilayah NKRI dalam jangka waktu tertentu dan berasal dari perusahaan go public di luar negeri, perusahaan private di luar negeri juga gitu. Tapi dengan ketentuan di sini untuk yang private di sini dividen yang diinvestasikan di Indonesia di sini tidak dikenakan PPh bila diinvestasikan kurang apa kalau semuanya ya misalkan dia dapat dividen diinvestasikan semuanya oke, dia tidak dikenakan PPh. Tapi kalau misalkan diinvestasikannya itu kurang dari 30% dari laba setelah pajak
BUD tadi, bentuk usaha luar negeri tadi, selisih dari 30% tadi dikurangi realisasi investasinya, dikenakan PPh. Nanti akan ada contohnya nanti setelah ini. Sisa laba setelah pajak badan usaha luar negeri setelah dikurangi A dan B tidak dikenakan PPh. Gitu. Nah, untuk lebih sederhananya nanti ada contohnya setelah ini. Nah, kemudian yang nomor berikutnya pasal 4 ayat 3 huruf F dan angka 7 di sini. Penghasilan dari luar negeri tidak melalui bentuk usaha tetap, tidak melalui BUT, tidak dikenakan PPh dalam hal diinvestasikan di wilayah NKRI. Dengan ketentuan di sini, penghasilan berasal dari usaha aktif di luar negeri dan di sini dan bukan penghasilan dari perusahaan yang dimiliki di luar negeri. Jadi kalau misalkan kita punya penghasilan di luar negeri itu tidak dikenakan pajak gitu. Jadi misalkan banyak ya kan, contohnya kan banyak misalkan kita sebagai freelance gitu, freelance terus klien kita orang luar negeri kan banyak ya yang kayak desainer gitu, kliennya udah luar negeri semua, dolar semua. Nah, penghasilan itu tidak dikenakan pajak gitu sepanjang nanti diinvestasikan di Indonesia gitu. Jadi sederhananya seperti itu. Kalau dulu penghasilan tersebut dikenakan pajak, kemudian nanti ada mekanisme pengkreditan pajak pasal 24 nanti. Jadi ada yang namanya pasal 24 itu adalah kredit pajak luar negeri. Nah, kalau sekarang udah nggak perlu lagi pasal 24 karena ini tidak dikenakan PPh, kuncinya adalah diinvestasikan tadi. Nah, ini adalah contoh ya, contoh untuk yang ilustrasi pemberian dividen tadi. Contoh yang pertama misalkan, katakanlah PTA memiliki 100% saham gitu. Artinya tadi ya, privat tadi gitu, perusahaan privat tadi. PTA memiliki 100% saham X yang ada di Malaysia ini misalkan. Kemudian perusahaan Malaysia misalkan laba setelah pajaknya itu adalah $100 gitu, $100. Kemudian dari $100 ini dia bagi dividen nih. Dia bagi dividen sebesar $30 di sini. Nah, $30 ini itu diinvestasikan semuanya diinvestasikan. Semua dividen tadi diinvestasikan. Maka ya sudah berarti $30-nya ini itu tidak dikenakan pajak gitu. Jadi bebas pajak gitu kalau diinvestasikan semua. Kemudian case yang nomor 2 adalah misalkan ini masih sama ya, masih sama labanya $100, dividen yang dibagikan adalah 30 misalkan. Ternyata dari $30 ini yang tidak diinvestasikan di Indonesia, misalkan $10 ini ya, ini tidak diinvestasikan. Sementara yang $20 itu diinvestasikan. Maka yang $20 ini tidak dikenakan pajak gitu. Yang $20 tidak dikenakan pajak. Gitu. Sementara yang 10-nya yang tidak diinvestasikan itu yang dikenakan pajak di sini. Gitu. Jadi yang $10 ini nanti yang akan dikenakan pajak. Oke, nah kemudian contoh yang nomor 3 di sini adalah ini masih sama, misalkan kemudian dari laba 100 ini ternyata yang dibagikan hanya $25. Artinya dia kurang dari 30% gitu. Kurang dari 30%. Misalkan, nah ternyata dari $25 ini yang 25% berarti kan 25% itu semuanya diinvestasikan gitu. Semuanya diinvestasikan. Nah, berarti yang $25 ini berarti tidak dikenakan pajak gitu. Yang 25 ini tidak dikenakan pajak. Yang $5-nya ini dari mana? $5 kan seharusnya yang dibagi. Tadi ya, kan yang batasannya kan 30% ya, 30% di sini. Nah, 30% berarti kan ini sudah 25, berarti kan harusnya 30 gitu. Dividen yang harusnya dibagikan tadi gitu. Maka yang 5-nya ini, $5-nya itu yang nanti dikenakan pajak gitu. Karena ini ya,
dividen dibagikan di bawah threshold tadi, di bawah threshold 30% gitu. Maka yang 5 dolarnya inilah yang menjadi objek pajak dividen nantinya. Oke, kemudian contoh nomor 4 di sini, contoh nomor 4 masih sama di sini 100 ini perusahaan private ya, jadi bukan go public di sini. Nah, misalkan ini masih sama, labanya 100 dolar di sini. Dividen yang dibagi adalah 23 di sini, 23. Oke. Dari 23 ini yang diinvestasikan itu ternyata hanya 20-nya gitu. Yang diinvestasikan hanya 20 dari 23 yang diinvestasikan hanya 20. Maka yang tiganya tidak diinvestasikan dan harusnya kan tadi kan threshold-nya kan 30 ya gitu. Sementara ini cuma 23. Berarti selisihnya yang 7 dolar ini berarti kan 20 tambah 3 tambah 7 kan berarti totalnya 30 ya. Yang 20-nya bebas. Yang 3 dan 7 itu yang dikenakan pajak di sini, yang dikenakan pajak. Kenapa? Karena tadi threshold tadi yang 30% tadi gitu. Kemudian soal nomor 5, ilustrasi yang nomor 5 di sini. Ini masih sama. Laba setelah pajaknya adalah 100 di sini. Nah, dividen yang dibagi misalkan tetap 30 sekarang. 30-nya dibagikan. Gitu. Kemudian ternyata yang 90%-nya di sini, 90% berarti 27 di sini. Kemudian di sini yang tiganya di sini, tiganya di sini 3 dolarnya ya, ini itu yang diinvestasikan di sini, diinvestasikan. 3 dolarnya 3 dolar ini yang bebas pajak. Sementara kalau di total-total di sini, di total-total ini 90 dan 10 ini kan berarti 100% ya, 100%. Nah, bila 3 dolar ini diinvestasikan di Indonesia, maka dikecualikan gitu. Kenapa? Karena total dividen yang dibagikan itu di atas sama atau di atas 30% gitu. 30% gitu. Jadi batasannya tadi ya, batasannya adalah 30%. Oke, berikutnya yang terakhir, ilustrasi yang terakhir adalah laba bersihnya masih sama di sini 100 dolar. Kemudian ternyata dividen yang dibagi itu hanya 20%, 20 juta di sini. Sorry, 20 dolar di sini. Dari 20 dolar ini dibagi, di split, yang 70%-nya 70% dan yang 30% di sini. Ada yang 30, ada yang 70. Nah, dari 70 ini gitu, 10 jutanya, sorry, 10 dolarnya itu diinvestasikan di sini. Kemudian harusnya, berarti kan harusnya itu kan ini kan cuma 20 nih. Sementara kan harusnya kan 30 ya. Harusnya kan 30. Maka sementara yang tidak diinvestasikan berarti kan ada 4 di sini. Dari 14 ini yang diinvestasikan hanya 10. Oke, 10-nya clear, beres, nggak dikenakan pajak. Yang 4-nya itu yang dikenakan. 4-nya dikenakan pajak. Kemudian 7 dari mana? Dividen yang seharusnya ini berarti kan di sini ada 6. Kemudian di sini ada 4, berarti kan apa namanya? 10 dolar kali 70% di sini itu sekarang menjadi objek PPh di sini gitu. Ada ini ya. Kan ini 6, ini 4 gitu kan. Ini 6 dan 4, berarti ada 11 di sini. Oke. Kemudian yang perubahan berikutnya adalah ini terkait non-objek sekarang, non-objek pasal 4, pasal 3 Undang-Undang PPh ya masih dikecualikan dari objek PPh adalah
Badan Pengelola Keuangan Haji itu sekarang tidak dikenakan pajak gitu. Kalau dulu merupakan objek PPh gitu. Kalau sekarang BPKH itu tidak dikenakan pajak. Kemudian dikecualikan juga dari objek PPh adalah sisa lebih yang diterima oleh lembaga sosial dan juga keagamaan gitu. Ini juga tidak dikenakan pajak kalau sekarang gitu. Kalau dulu lembaga pendidikan saja yang tidak dikenakan pajak. Sisa lebihnya ya, sisa lebih misalkan kalau kita dapat bantuan, kalau lembaga pendidikan itu tidak dikenakan pajak. Tapi kalau sekarang ditambah lagi, di samping pendidikan ada juga lembaga sosial dan lembaga keagamaan. Gitu. Jangka waktunya masih sama, yakni jangka waktunya adalah 4 tahun. Sepanjang, ya ini ada ketentuannya ya, sepanjang ada pembangunan sarana dan prasarana dari sisa lebih tadi. Kemudian untuk bunga itu sekarang juga kalau pasal 26 itu semuanya adalah 20% gitu. Pasal 26 itu adalah 20%. Tapi khusus bunga itu turun yang awalnya 20% sekarang menjadi 15 gitu. Sekarang menjadi 15. Oke. Oke. Kira-kira itu poin pertama untuk yang PPh gitu. Silakan kalau ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan ke poin berikutnya yang PPN. Itu aja sih Pak ilustrasi yang soal. Pak, saya mau tanya. Yes. Gini Pak, WNA yang investasi investasi di Indonesia. Nah, lalu dia membagikan dividen. Nah, itu dividennya dipotong ini nggak, PPh nggak Pak? Dia seorang WNA gitu. Nah, tapi dibagi dividennya teh nggak diinvestasikan lagi di Indonesia, tapi ke negara asalnya gitu Pak. Oke. WNA punya dividen gitu. Nah, WNA ini dia subjek pajak dalam negeri apa luar negeri? Dalam negeri, karena kan dia punya perusahaan di Indonesia. Investor Pak, investor di Indonesia. Nah, punya perusahaan itu bagi dividen, dividennya dia disimpan di luar negeri gitu. Bukan untuk diinvestasikan lagi di Indonesia. Itu kena pajak PPh nggak Pak? Kalau yang kemarin kan kena ya 10%. Nah, kalau untuk yang peraturan sekarang itu kena nggak? Kalau statusnya adalah subjek pajak dalam negeri ya tetap kena ya berarti ya. Oh, tetap kena. Oke, baik Pak. Iya. Ada lagi silakan. Tadi siapa? Salsabila. Itu aja sih Pak yang ilustrasi tadi yang soal itu kurang kebayang gitu loh. Yang mana? Ilustrasi yang mana? Yang tadi contoh-contoh soal yang contoh-contoh persenan tadi dividen itu. Oke. Yang option ke-5 sama ke-6-nya Pak kurang jelas. Oh, option 5 dan 6. Oke. Iya. Yang 5 ya. Yang 5 ini kan pertama. Oke, ini sama-sama, ininya sama. Nah, laba setelah kita baca aturannya dulu ya di sini. Nah, di sini untuk yang privat di sini perusahaan privat di luar negeri, dividen yang diinvestasikan di Indonesia tidak dikenakan pajak. Oke. Kemudian bila yang diinvestasikan kurang dari 30% laba gitu. 30% dari laba ya. Jadi yang diinvestasikan kurang dari 30%-nya dari laba setelah pajak badan luar negeri, selisihnya dari 30% itu dikurangi realisasi investasi di Indonesia yang kurang dari 30% tadi dikenakan PPh. Kemudian selisih laba badan luar negeri setelah dikurangi A dan B tidak dikenakan PPh. Nah, kita baca di ilustrasinya tadi. Nah, ini.
Nah, ini kan dividen yang dibagi itu kan 30 ya, gitu. Artinya labanya ini 100 gitu. Nah, kemudian dividen yang dibagikan adalah $30 di sini, $30. Nah, dari $30 ini 3-nya sudah diinvestasikan di Indonesia, gitu. Nah, sementara yang 27-nya ini tidak misalkan. Maka tetap yang tiga itu dikecualikan dari PPh ya, gitu. Dikecualikan dari PPh. Gitu. Karena total dividen yang dibagikan itu di atas 30 sama atau di atas 30%. Jadi yang ini tidak dikenakan pajak, sementara yang ini yang nanti dikenakan. Nah, kemudian yang nomor 6 gitu, yang nomor 6 ini. Nah, dividen yang dibagikan itu hanya 20-nya misalkan, 20-nya. Sementara kan batasannya tadi kan 10 ya gitu. 30 gitu. Tambahnya kan 10 gitu. Nah, dari 20 ini, 26 ditambah 14 itu kan berapa? 20 ya. 6 ditambah 14 ini kan berapa? 20. Nah, dari 20 ini, dari 20, 70%-nya 70%-nya misalkan dibagikan, misalkan diinvestasikan gitu misalkan. 70%-nya diinvestasikan. Dari 70% ini yang diinvestasikan di Indonesia itu hanya 10 misalkan. Dari 14 yang diinvestasikan hanya 10. Berarti kan ada yang 4 ini yang tidak diinvestasikan. Nah, ini yang dikenakan pajak nanti. Oke. Kemudian di sini dividen yang seharusnya dibagi kan 7 dolar. $7 itu 70% kali 10 gitu. Kan harusnya kan tadi kan totalnya kan ada 20 ya. Sorry. Kan ada apa namanya ini? Dividen yang seharusnya dibagi $7, 10 kali kan harusnya kan tadi kan ini kan cuma 20. Harusnya kan 30 ya, harusnya kan 30. Nah, dari 30 itu yang dua dibagi, yang 10-nya ini yang nggak dibagi. Gitu kan? Kan labanya kan harusnya dibagi 30 nih. Gitu. Ternyata kan ada 10-nya yang tidak dibagi. Nah, dari 10 ini kan 70%-nya tadi, 70% itu yang harusnya ini ya, 70% angkanya dari sini. 70%. Jadi $10 kan 70% yang harusnya diinvestasikan tadi. Berarti ada sekitar 7 di sini. Gitu. Berarti ada 4 plus 7. 4 plus 7 ada total $11 di sini. $11 yang nantinya menjadi objek pajak gitu. Gimana? Jadi sederhananya adalah yang sudah diinvestasikan cuma 20. Padahal kan harusnya dia 30 kan, harusnya 30. Dari 20 ini yang diinvestasikan hanya 10. Hanya $10 gitu. Nah, sisanya berarti kan ini yang tidak diinvestasikan gitu. Ini berarti ya apa? Ya bukan objek gitu ya, bukan objek karena dia tidak diinvestasikan. Kemudian $4 tahu ya, $4 itu dari 14 dikurangi 10 ini. Hasilnya 4. 7 dapatnya dari mana? 7 harusnya kan dia totalnya 30. Dikurangi 10 di sini. Dapatnya kan harusnya 30. Dikurangi yang $20 ini. Dikurangi $20 yang sudah dibagi. Yang harusnya dibagi kan adanya 10 lagi kan, 10. Nah, dari 10 ini yang diinvestasikan tadi, yang ini 70%, berarti 10 kali 70%. Hasilnya adalah $7. 7 ditambah 4 hasilnya adalah $11. Itulah yang nanti akan diinvestasikan tadi.
itulah yang akan menjadi objek pajak tadi ya, gitu. Jadi tadi saya salah sedikit, bukan 6 plus 4 tapi 7 plus 4. Maka dapatnya 11 ini. Gitu. Gimana? Iya, Pak. Berarti. Oke. Ini kalau nggak salah sudah ada pembahasannya di YouTube saya. Nanti kalau misalkan masih kurang jelas juga, silakan nanti bisa dicek ya di YouTube saya nanti. Ya, baik. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan. Oh, sekarang sudah. Oke. Oke, sekarang sudah 19.30. Kita istirahat sebentar aja ya, 15 menit. Nanti kita lanjut lagi 19.45 nanti. 19.45. Silakan istirahat dulu 15 menit. Kita masuk lagi nanti yang 19.45. Oke, kita nanti akan masukkan yang berikutnya ya, karena masih ada PPN dan juga KUP. Gitu. Dari saya, terima kasih. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.